Hai guys, kembali lagi bersama gua Dwi yang tentunya di Ngacapruk Film. By the way, apa kabar para penonton setia Ngacapruk Film? Semoga baik-baik saja ya. Duh, dah lama nih gak upload Martial Master. Pasti kalian kangen ya. Oke lah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini, tinggal subrek aja. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, buat kalian yang ingin tahu, Mimin akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya cuy. Yang pasti platform yang bisa membantu Mimin mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Jadi gini cuy, Binomo adalah sebuah aplikasi trading yang adil. Nah, buat caranya itu kita harus analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya akan naik atau turun. Di sini Mimin akan mulai investasi di Rp700.000 ya. Dan Mimin pilih naik. Yuk naik. Nah, yes, berhasil cuy. Investasi di Binomo bisa banget buat kesibukan baru Mimin dan untuk nambah-nambah income tambahan. Kalian bisa mulai dari modal Rp140.000 aja cuy. Kalian bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Untuk kalian yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya cuy. Dan ingat nih, yang namanya investasi emang ada resikonya ya cuy. Jadi modal kalian bisa beresiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya ada di link di bawah ya. Khusus buat kalian para squad Capruk, Mimin punya kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link di bawah ya cuy. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Cerita dibuka ketika Cincin memakan semua pilnya dan alhasil kekuatan mentalnya pun berhasil menembus tingkat 4. Tidak cukup sampai di sini, Cincin juga akan menyempurnakan pil teratai hati. Dan selama proses pemurnian, harum dari pil itu sampai kepada para tamu dan kru-kru pavilion di Yidan. Bahkan Nona Su berkata, cukup mencium aroma obatnya, ia bisa merasakan kultivasinya akan melakukan terobosan. Sontak orang-orang di sana juga bertanya-tanya tentang pil macam apa yang disempurnakan oleh si Cincin. Kembali kepada si Cincin yang sudah menyelesaikan penyempurnaan pil teratai hati. Di sana Cincin terlihat mulai memakan salah satu pilnya. Namun di sela kultivasinya, Cincin mengatakan kalau tubuh abadi dan teknik Kaisar Dewa 9 Bintang saling bertentangan. Dan jika ingin menerobos, maka tidak cukup hanya dengan satu pil saja. Setelah itu, Cincin memakan pilnya satu persatu. Hingga akhirnya ia bisa menerobos tahap akhir surgawi cuy. Dan tahap selanjutnya yaitu Cincin harus memperkuat basis kultivasinya. Dan singkat cerita, ia pun berhasil menerobos puncak tahap akhir surgawi. Seusai itu, ia pun mencoba terlebih dulu aura sejatinya, apakah bisa melenyapkan kutukan 100 hantu. Namun sayang, tidak peduli seberapa banyak peningkatannya, hanya bisa menekan kutukan itu untuk sementara waktu saja cuy. Tidak buntu sampai di sana, Cincin pun memutar otak untuk mendapatkan bahan obat suci yang dapat menghilangkan kutukannya itu. Dan tiba-tiba datanglah Patria ke sana memberitahu kedatangan tamu yang tidak lain itu adalah Presiden Duan. Singkat cerita, Cincin menemui Presiden Duan. Lalu dengan to the point-nya ia menanyakan tentang urusan Presiden datang ke pavilion di Yidan ini. Namun Presiden malah mengalihkan pembicaraan tentang pencapaian hasil yang luar biasa dalam ujian pertama kompetisi kerajaan di Barat Laut. Lalu ia pun menganggul-anggulkan atau menyombongkan seseorang yang bernama Yuan Peng dari dinasti Liang.
Ia juga menambahkan saat Yuan Peng mengikuti kompetisi, dia sedang berusia 18 tahun dan sudah mencapai tahap akhir surgawi. Dan sekarang ia sudah mencapai tahap mistik cuy. Singkat waktu, si presiden pun membuat kesepakatan dengan Qin Chen dengan syarat selama Qin Chen bekerja sama dengannya, maka presiden akan memberikan buah vermilion mistik tingkat 4 yang berguna untuk meningkatkan kultivasinya. Namun di sana, Qin Chen menolaknya mentah-mentah. Sontak si presiden pun kaget. Lalu ia pun bergumam dalam hatinya bahwa kedatangan si Qin Chen ke kota Wu ini tak lain hanya untuk meningkatkan kultivasinya. Dan bagaimana mungkin Qin Chen tidak tergoda oleh buah itu. Sampai pada akhirnya ia meyakini Qin Chen sedang mengujinya dan ia akan mengikuti alur permainannya. Setelah itu si presiden pun pura-pura akan pamit dari sana karena ia yakin Qin Chen sedang mengujinya. Namun Qin Chen malah merasa dipermainkan olehnya. Dari sana si Qin Chen mengusir presiden secara halus. Apa kasar ini teh cuy? Dahlah. Jadi intinya gini guys, si presiden ini berharap Qin Chen akan mengejarnya. Namun akhirnya begini nih. Dahlah, lanjut. Karena merasa tidak berguna, Presiden Yuan pun kembali dengan sedikit penyesalannya. Dan ia pun mengatakan tujuan aslinya itu yang tidak lain ingin bekerja sama dengannya. Karena jika ia bekerja sama, maka tidak ada yang berani membuat masalah dengannya. Di sana, Qin Chen pun merasa tertarik dan memutuskan untuk menutup papilion di Yidan karena Qin Chen harus bersiap untuk mengikuti kompetisi 5 kerajaan. Mendengar itu presiden juga terkejut dengan keputusan Qin Chen. Setelah itu, presiden pun menanyakan apakah Qin Chen pernah mendengar api roh darah atau api iblis. Lalu presiden pun menjelaskan dengan detailnya bahwa api roh darah atau api iblis ini dibagi menjadi api binatang dan api roh darah. Api binatang berasal dari tumbuhan binatang darah, sedangkan api roh darah berasal dari tumbuhan binatang darah yang bermutasi. Di sana, presiden menjelaskan bahwa di beberapa waktu yang lalu, kamar dagang Tianxingnya mendapatkan api roh darah. Si Qin Chen yang terlihat tertarik itu, ia pun menanyakan beberapa pertanyaan tentang level dan atribut api ini, yang jika memang benar-benar api roh darah kuat, maka mungkin saja bisa menghilangkan kutukan 100 hantu di dalam tubuhnya. Namun si presiden yang tidak bisa menilainya, ia hanya bisa menceritakan asal-muasal api itu yang rumornya berasal dari reruntuhan kuno. Dikatakan juga bahwa intensitas kekuatan api itu akan berubah seiring waktu. Karena hal itulah yang membuatnya tidak mungkin untuk menilai levelnya. Tetapi si presiden mengatakan kalau api ini bukan milik kamar dagang Tianxing, melainkan milik orang lain yang menitipkannya pada kamar dagangnya. Namun beruntungnya api ini akan dilelang esok hari di sana. Singkat cerita, si presiden pun sedikit membujuknya lagi untuk bekerja sama dengannya karena ia menjamin jika halnya ada harta dan obat kelas atas di masa depan, maka Qin Chen lah yang akan terlebih dulu diberitahunya. Setelah itu, ia pun memberikan kartu VIP kamar dagang Tianxing sambil mengatakan tidak perlu terburu-buru menyetujuinya. Singkat waktu, setelah si presiden pamit, Patriark pun menanyakan tentang keyakinan Qin Chen yang tidak mau bekerja sama dengan Presiden Yuan. Scene beralih kepada mereka berdua lagi nih sob. Terlihat mereka sedang mempertanyakan tentang apa yang dilakukan Presiden Yuan yang pergi ke papilion di dan sendirian sampai-sampai belum pulang. Ternyata mereka takut dengan kepribadian si Presiden Yuan yang akan memutuskan sesuatu sendiri. Sampai akhirnya mereka menduga-duga kalau Presiden Yuan mendapatkan pil dari papilion di Yidan. Dan selama kamar dagang Tianxing bisa mendapatkan pil dari papilion di Yidan, pasti mereka bisa menyapu seluruh pasar di kota Wu, bahkan bisa saja ikut campur dalam peredaran pil di 5 kerajaan. Merasa terpojokan, ia pun mengirim adiknya pergi ke Mansion Wuxiu untuk melaporkan niatnya. Ia juga menyuruh untuk mengirimkan orang untuk mengawasi papilion di Yidan. Kembali kepada Qin Chen yang akan menggunakan teknik bentuk pertama 10.000 dewa, yaitu badai mental. Dan yang kedua, yaitu penjara ilusi dengan kekuatan mental yang akan membentuk ruang terlarang ilusi. Pada saat itu juga, aura terpancar di papilion yang berhasil membuat Patriark mimpi buruk dan si penguntit kiriman keluarga Zhou jatuh dari genteng papilion.
Melihat itu, si Cincin pun menegaskan bagaimanapun setelah lelang berakhir, ia akan meninggalkan kota Wu dan mengatakan lagi tentang keluarga Zhou yang tidak ada hubungan dengannya. Keesokan harinya, Cincin pun pergi ke lelang kamar dagang Tianxing. Di sana, Cincin sangat dihormati sampai-sampai diperlakukan secara khusus dan mengatur ruang VIP bintang 5 untuknya. Namun di sana, patria keluarga Zhou, ia masih saja sirik dengki terhadap Cincin.